Selamat datang di SDN Keliling Benteng Ilir. SDN Keliling Benteng Ilir merupakan SD yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. SD kami terdiri dari 8 orang guru, 1 kepala sekolah, dan 1 penjaga sekolah. SDN Keliling Benteng Ilir berstatus negeri yang berdiri pada tahun 1947. Lingkungan sekolah kami berada di pinggiran Sungai Martapura yang memiliki akses jalanan beraspal dan jembatan dengan kondisi yang cukup baik. Anak murid kami berasal dari sekitar lingkungan SDN Keliling Benteng Ilir dan sekitarnya. Sekolah kami memiliki 2 toilet. Yang pertama toilet siswa dan toilet guru yang berada di ruang guru. SDN Keliling Benteng Ilir memiliki 6 ruang kelas yang terdiri dari 1 ruang kelas 1, 1 ruang kelas 2, 1 ruang kelas 3, 1 ruang kelas 4, 1 ruang kelas 5, dan 1 ruang kelas. Sekolah kami memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu yang sering dilakukan adalah pramuka dan hapsi. Setiap hari Jumat, kami melakukan kegiatan yang berselang-seling, seperti kegiatan senam bersama dan kegiatan Jumat Takwa. Walaupun luas sekolah kami terbatas, kami memiliki ruangan yang cukup untuk kegiatan sekolah, seperti 6 ruang kelas, WC, perpustakaan yang bergabung dengan UKS, ruang guru, kantor, kantin, serta parkiran, dan lapangan yang dapat digunakan untuk upacara dan kegiatan bermain peserta didik. Kami juga memiliki komunitas belajar sendiri, yaitu Kombel yang kami beri nama Hapsi. Pada kegiatan Kombel, kami berbagi ilmu dan mendiskusikan permasalahan pembelajaran. Dari situ, kami dapat berbagi dan mencari solusi atas permasalahan di kelas, sehingga kami mampu meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan mengembangkan kemampuan mereka.
Tolong Ramadhani bagikan ke belakang. Hadapin ke belakang itu aja. Ken bagi jauh ke belakang. Ya. Iya, Ken bagi. Jamak itu pertama tuliskan nama dulu, nama bagian pian. Tuliskan nama. Ya. Setelah ditulis nama, tolong tulis kesepakatan kelas yang menurut bagian pian yang akan kita laksanakan di
Jadi kesepakatan kelas ini harus kita taati dan harus kita patuhi. Apabila melanggar berarti melanggar keyakinan kelas. Oke, kiranya dari sini ada yang mau ditanyakan. Misalkan hari apa? Tidak ada. Oke, kiranya Ibu tutup sampai di sini. Semoga dengan kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas, semoga belajar kita menjadi lebih tertib dan terarah. Oke, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya jualah kita hari ini dapat kembali berkumpul di dalam komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar Hapsi. Di mana di sini ulun akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Ulun mau menyampaikan diseminasi budaya positif guna untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak, di mana di sini ulun sudah kurang lebih berjalan sekitar 2 bulan di dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini ulun akan bersama-sama dengan bagian pian, ulun akan menyampaikan materi apa yang ulun dapat selama ulun mengikuti guru penggerak. Di sini Bapak Ibu lah ulun mungkin sejujurnya belum begitu menguasai apa itu materi yang ada di sini, tapi paling tidak kita sedikit sharing, kita berbagi pengalaman apa itu budaya positif. Tentunya budaya positif ini merupakan hal yang baru atau hal yang baru pian dengar. Yang ada atau sudah pernah mendengar kata budaya positif? Ya mungkin ini sudah sesuatu yang baru bagi pian. Tetapi secara tidak langsung pada dasarnya kita sudah ada melaksanakan di sekolah, cuma kita tidak tahu apakah itu yang dinamakan budaya positif. Pada kesempatan kali ini ulun akan menyampaikan 6 topik. Nah, jadi budaya positif di situ terbagi ada 6 topik. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, di dalam budaya positif tadi 6 topik ini yang hari ini akan ulun sampaikan dan kita secara bersama-sama akan belajar, dan mudah-mudahan kita akan bisa menerapkan di sekolah kita nantinya. Next, Ibu Putri. Nah, sekarang ulun minta Aisyah maju ke depan. Nah, tidak. Di sini Aisyah sebagai contoh atau role modelnya. Bapak Ibu yang ada di bangku juga mengikutinya, Bapak Ibu lah. Yang pertama coba Anda, misalkan Aisyah adalah A. Tugas Aisyah dan Bapak Ibu sekalian adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, misalkan di dalam sini, dan bayangkan bahwa Bapak Ibu misalkan di dalam sini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu harus menjaga benda tersebut. Misalkan di sini kita anggap intan emas berlian, kita jaga supaya dengan sekuat tenaga sehingga penting untuk kehidupan kita. Kemudian Ibu Normas dipersilakan maju ke depan. Nah, di sini Ibu Normas mencoba ingin membuka kepalan tangan
Aisyah. Di sini Ibu Nurmas bisa dengan cara membujuk. Kayak apakah caranya Ibu Nurmas ini membujuk sekira Aisyah nih kawa membuka tangannya nih, membujuk, misalkan kada mau dibujuk dihardik, disariki bari bahasanya itulah. Kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda, misalkan diiming-iming apakah nanti, kemudian menggelitik, digelitiki, mohon bahasa kita yang lemah. Kemudian bahkan menawari uangnya tuh misalnya, Aisyah tolong bukakan tangan Anda sekira akan aku beri uang misalkan 10 juta. Di sini Aisyah dengan tetap tekad dan semangatnya, dengan bersikukuh yakin bahwa di tangan ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi dengan bujukan, rayuan, menghardik, intimidasi, dan menggelitik tadi, bahkan diiming-imingi dengan uang, Aisyah tetap mempertahankan kepalan tangan di sini tadi, karena di dalam sini tadi adalah sesuatu yang sangat berharga. Iya, terima kasih Bapak Ibu Aisyah dan Ibu Nurmas, dipersilahkan kembali. Berikutnya Bu. Nah, laos kita buai. Kemudian di sini kita dapat mengambil kesimpulan, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda, mengapa? Kemudian apa alasan Anda membuka tangan kepala Anda? Kita bikin bisa pertanyaan. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda, mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup tangan kepala Anda? Dalam kegiatan yang kita contohkan tadi, yang dicontohkan Ibu Aisyah dan Ibu Nurmas tadi, dalam kegiatan di sini adalah yang memegang kendali atau membuka kontrol, membuka atau menutup kepala tangan Anda adalah diri kita sendiri. Yang selanjutnya Ibu Putri. Nah, bagaimana sesuatu berubah dari stimulus respon kepada stimulus teori kontrol? Di sini ada perbedaan kebutuhan individu itu dalam stimulus respon, perbedaan stimulus respon dan paradigma teori kontrol. Di sini sudah sangat jelas disebutkan kebutuhan individu di dalam paradigma stimulus respon. Kebutuhan individu dipandang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita ingin mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, metode berpikir menang atau kalah. Nah, contoh yang tadi itu adalah stimulus respon, karena tadi ada di situ ada kalimat mengintimidasi atau membujuk, ya kan? Kemudian apabila kita memakai teori paradigma teori kontrol, itu kita menyadari bahwa kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku yang kita lakukan itu adalah pasti memiliki tujuan. Kemudian hanya diri kita yang dapat mengontrol diri sendiri, dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak contoh tadi, Aisyah tetap mempertahankan kepalan tangannya karena Aisyah beranggapan di dalam kepalan tangannya tadi adalah sesuatu yang berharga. Jadi berdasarkan ilustrasi atau contoh tadi, yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian di dalam kolaborasi, kita memunculkan pilihan-pilihan baru dan juga model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi tidak ada model menang atau kalah. Jadi dalam paradigma teori kontrol adalah model yang akan kita gunakan adalah model berpikir kita menang dan menang. Berikutnya Ibu Putri. Nah, dari kegiatan tadi kita dapat mengambil kesimpulan atau pengertian dari disiplin positif.
Pendekatan teori kontrol yaitu adalah kesimpulannya adalah Anda tidak dapat mengontrol orang, hanya diri kita lah yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Model berpikir adalah menang dan menang. Kolaborasi itu adalah menciptakan hal-hal baru, serta realitas kebutuhan seseorang itu pasti berbeda-beda. Nah, kita tentunya di dalam sekolah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata disiplin, tetapi kita tidak mengetahui apa arti disiplin itu sendiri. Jadi di sini adalah disiplin menurut disiplin adalah dari bahasa disiplina artinya belajar, disiple adalah murid atau pengikut. Jadi disiplin adalah berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu merujuk bukan hanya kepada siswanya, tetapi kepada semua pelaku pendidikan atau semua warga sekolah, yang di sini adalah menyangkut guru dan juga siswanya. Kemudian belajar mengontrol diri dengan mengenali potensi kita. Kita pasti setiap pendidik mempunyai potensinya masing-masing agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai kebajikan universal, sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia itu adalah setiap manusia pasti memiliki perilaku, itu adalah menurut pendapat William Glasser, di mana mengingat nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia, itu menurut pendapat Diana Gose. Kita dalam pendidikan kita sekarang ini kita sudah menerapkan pendidikan kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka kan ada kita ingin menciptakan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, Bu. Jadi profil pelajar Pancasila di sini adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong serta kreatif. Di sini tentunya Bapak Ibu di dalam kelas sudah mulai menerapkan yaitu pembelajaran yang akan bertujuan kepada profil pelajar Pancasila. Yang ulun sering dengar biasanya itu mendengar suara Ibu Nurmas, biasanya kan beliau mengajar di kelas 1. Beliau sering menyanyikan bersama anak murid beliau menyanyikan profil pelajar Pancasila, yang tentunya di mana secara tidak langsung kita sudah memahami bahkan mengingat di luar kepala, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Topik berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tentunya ini merupakan hal yang baru yang Bapak Ibu dengar, begitu juga ulun. Di sini kita ada mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, di mana ini merupakan salah satu yang dapat kita terapkan untuk kepada diri kita sendiri maupun kepada murid kita, untuk kita dapat menciptakan pembelajaran yang ibaratkan tidak hanya terfokus terhadap kesalahan siswanya saja, tapi kita menggali dan mencari informasi di mana
letak kekurangan dan kekurangan itu dapat kita perbaiki. Nah, kemudian di sini adalah teori perilaku kita kepada manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, itu salah satu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan dari orang lain, mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya, yaitu termasuk juga adalah motivasi intrinsik, ekstrinsik. Yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Jadi teori perilaku manusia di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi apabila motivasi intrinsik itu adalah kita ingin menghargai diri kita sendiri, itu kita dapat berpikir saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Ibu, supaya kita mengurangi ketegangan daripada mendengar ulun cuap-cuap, kita sedikit adakan ice breaking. Ulun minta Bapak Ibu berdiri, bisa di samping kiri Ibu Norma samping sebelah situ, Ibu Ijem sebelah situ. Kita relax sebentar untuk mengurangi ketegangan, juga sambil mengurangi sudah di jam siang ini, mengurangi mengantuk lah. Kayak Bapak Henry dipersilahkan berdiri juga, kita bernyanyi setumat supaya kita kembali fokus. Ya Bu? Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita kembali mencharger baterai kita Bapak Ibu lah. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, restitusi. Tentunya bagi pian baru pertama kali mendengar apa itu restitusi. Ulun pernah menerapkan restitusi ini kemarin di murid ulun. Di situ ada siswa yang datang terlambat serta tidak mengerjakan tugas. Di situ ulun mencoba menanyakan kepada siswa tersebut kenapa, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang ulun ucapkan kepada siswa tersebut bisa mencari sendiri, menjawab sendiri solusinya, dan juga berusaha tidak akan terlambat lagi, karena di dalam itu merupakan melanggar salah satu keyakinan kelas yang telah dibuat di dalam kelas. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian kita juga dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi di situ ada 3 tahap. Yang pertama adalah stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketiga ini adalah tahapan untuk kita melakukan restitusi terhadap murid kita. Jadi di dalam restitusi itu ada identitas, yaitu ada hukuman dan disiplin. Hukuman itu adalah identitas yang gagal, juga identitas yang berhasil. Identitas yang berhasil di sini dibagi menjadi 2, yaitu sanksi dan restitusi. Jadi di dalam hukuman itu apabila kita contohnya tadi ada siswa yang terlambat, kalau dulu kita belum mengenal restitusi, kita langsung memarahi anak tersebut, menanyakan kenapa kamu datang terlambat, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Bahkan ada yang kita terkadang memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Misalkan apabila ada yang datang terlambat, terkadang ulun tuh sering mendengar pian datang terlambat ya, tolong karena datang terlambat hukumannya sekira kau masuk ke dalam kelas bersihkan toilet, misalkan yang ulun sering dengar. Kemudian ada juga apabila tidak mengumpulkan tugas, keliling dulu lapangan misalkan, atau menyapu, itu adalah sebuah hukuman. Dimana apabila sebuah hukuman itu kita berikan terhadap siswa tersebut, bisa di siswa atau anak tersebut itu merasa jengkel atau marah, bahkan tidak ikhlas karena meskipun dia menuruti apa yang kita suruh, tapi dia akan ingat bahwa itu adalah sebuah hukuman. Jadi dia bukan merasa bersalah, tetapi malah merasa model ada dendam dalam hatinya. Jadi di mana kita di dalam restitusi ini kita mencari solusi, atau kita bersama-sama berdiskusi dengan siswa tersebut, kita tanyakan alasannya, kemudian apa penyebabnya, kemudian kita berikan sejenis pertanyaan lagi supaya siswa tersebut bisa menyadari kesalahannya dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Contohnya kemarin ada siswa yang datang terlambat. Ulun tanya di dalam kelas ulun, nak ya, kenapa pian datang terlambat? Di siswa tersebut menjawab, karena malam menonton video game. Karena keasikan menonton video game, lalulah hasilnya dia pagi datang terlambat ke sekolah. Kemudian setelah ulun berbicara dengan siswa tersebut, dia mulai menyadari bahwa kegiatan main game terlalu malam akan berdampak buruk, yaitu yang pertama terhadap dirinya sendiri dan merugikan siswa tersebut. Dengan berdiskusi panjang lebar, akhirnya siswa tersebut baru berusaha akan untuk besok harinya akan tidak terlambat lagi, dan juga mengumpulkan tugas dengan tugas tepat waktu. Jadi di sini posisi restitusi di sini kita tidak memberikan ke jenis hukuman, tetapi di sini kita mencari solusi atau pemecahan bersama-sama sekira siswa tersebut tidak merasa minder atau rendah diri, bahkan tidak mempunyai dendam terhadap kita atau kesal. Kan ibaratkan apabila sesuatu ibaratkan ada pola dendam, ibaratkan bapak itu menghukum ulun karena aku ada bapak itu ulun tidak mau masuk, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita di sini difungsikan sebagai seorang pendidik, kita berusaha untuk mencari solusi bersama siswa sehingga
tersebut menyadari kesalahannya. Ya Bu, berikutnya. Jadi kita secara tidak langsung di sini sudah menerapkan yang namanya budaya positif, yaitu kita tentunya Bapak Ibu di dalam kelas selalu memberikan motivasi kepada siswa dengan tindakan positif, dengan kegiatan kita seperti Jumat Takwa, itu merupakan kegiatan tindakan positif. Kemudian sebelum masuk kita bersalam-salaman dulu. Kemudian setiap hari Jumat kita mengadakan Jumat Sehat, itu berarti kita berkolaborasi dengan teman sejawat di dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi di sini kita secara tidak langsung, meskipun kita belum mengetahui hal itu, kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Berikutnya Bu. Nah, Bapak Ibu tentu di dalam kelas masing-masing mempunyai keyakinan. Apa ini juga merupakan hal baru yang Bapak Ibu dengar? Apa sudah mempunyai keyakinan kelas di dalam kelas buhantian seberataan kira-kira? Sudah. Nah, jadi di dalam keyakinan kelas itu kita di sini dapat menerapkan keyakinan kelas. Jadi apabila ada anak yang melanggar, kita dapat menerapkan yang tadi namanya segitiga restitusi. Jadi kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Contohnya atau ilustrasi adalah mengapa kita harus mematuhi peraturan menggunakan helm apabila kita ingin mengendarai roda 2, dan mengapa kita perlu menerapkan peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Itu gunanya adalah untuk apa Bapak Ibu? Itu namanya peraturan. Begitu juga kita di dalam kelas Ibu semuanya, tentunya di dalam kelas Bapak Ibu kita juga mempunyai yang namanya peraturan yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Oke, dengan kita Dewan Guru di kelas kita masing-masing menerapkan keyakinan kelas kepada siswa atau siswi kita, jadi di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya tadi kayak kita bikin keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Itu jadi siswa otomatis datang ke sekolahan pukul 7.30 karena itu adalah sudah merupakan peraturan atau keyakinan kelas kita. Jadi apabila siswa lewat jam tersebut, otomatis kan dia secara tidak langsung sudah tidak mematuhi keyakinan kelas kita. Nah, di situ tadi nanti gunanya kita menerapkan restitusi, kita bersama-sama mencari solusinya. Berikutnya Bu. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas ini kita bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk yang positif, kemudian tidak terlalu banyak. Misalkan di dalam kelas itu peraturannya cukup 5 atau paling banyak 6 lah. Sekira hal tersebut bisa diingat oleh siswa. Kemudian berikutnya berupa pertanyaan yang universal, dan keyakinan kelas juga perlu melibatkan semua warga sekolah. Nah, di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu kita berdiskusi atau bercurah pendapat bersama anggota kelas. Kalau Bapak Ibu pastikan dengan siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Kemudian mencatat hasil masukan dari siswa.
kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, dan kita sebagai guru bersama-sama meninjau kembali, kemudian meminta siswa menandatanganinya dan kemudian ditempel di dinding. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau di sini kan adalah aturan sarang lebah. Kalau nanti sudah Bapak Ibu bikin keyakinan kelasnya, nanti ditempel, tapi ganti judulnya di sini adalah keyakinan kelas. Misalkan ini keyakinan kelas 4A. Oke, kita refleksikan secara bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas, anak atau siswa kita di dalam kelas akan lebih antusias untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut, dan juga anak memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab dengan keyakinan yang telah disepakati, dan juga anak yang tidak masuk saat curah pendapat bisa menyalurkan gagasannya. Tindak lanjut yang dapat kita terapkan adalah kita secara berkala mengevaluasi dan merevisi jika tidak sesuai. Ini misalkan peraturan kelas itu tidak dibuat hanya misalkan satu dipakai untuk seumur hidup, tapi tidak, itu nanti kita revisi, kita perbaiki. Misalkan di 2 bulan pertama, apabila ada hal yang perlu ditambahi atau ada yang dikurangi, itu bisa diadakan kembali diskusi bersama siswa, yaitu mencari keyakinan kelas apa yang ingin disepakati. Kemudian kita sekarang zaman ibaratkan zaman yang sudah maju, tentunya anak-anak tuh mempunyai HP. Di dalam HP itu kita sebagai guru bisa membagikan G-form, ya kan? Di situ kita juga bisa mengantisipasi siswa yang tidak sekolah. Kalau tadi kan apabila tidak dapat menyampaikan curah pendapat, tapi untuk kejadian ke revisi berikutnya kepada siswa yang tidak masuk, kita bisa menyebarkan untuk menuliskan keyakinan kelasnya lewat G-form. Boleh tanya, Bu? Belum. Silakan, kalau Bapaknya lanjut. Bapak Hari yang pertama. Sambung saya. Ada sesi pertanyaan. Ada. Silakan Bapak. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, Bu? Kurang lebih Bapak mirip-mirip aja Pak, keyakinan dan kesepakatan kelas. Cuma kalau keyakinan kelas itu kan kalimatnya kan ibaratkan tidak banyak. Kalau kesepakatan kelas itu kurang lebih aja, cuma beda kalimatnya aja. Kesepakatan dan keyakinan kurang lebih sama Bapak. Ya. Membuat mengikut merdeka itu atau kita itu lah. Oke. Ini membuat namanya kayak Kesepakatan kelas. Ya sama Pak, kurang lebih sama Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, kita lanjut ke topik berikutnya. Kan kita tadi ada 6 topik, sekarang kita ke topik 5 kebutuhan dasar manusia. Ini masih on kah? Sudah mulai lemes kah? Atau kita ice breaking lagi atau kayak apa? Tapi masih on kah atau perlu di-charger lagi? Lagi lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini ada pertanyaan pemantik. Bu Santi, seorang guru kelas 1 di SD Pelita Hati, sedang bingung mendapati salah satu murid di kelasnya bernama Dani. Beberapa anak di kelas 1 datang dan mengeluhkan kelakuan Dani yang sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu berada di posisi yang seperti dialami Ibu Santi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, mengapa Dani melakukan hal itu? Nah, ini mau bertanya dulu kepada Ibu Putri. Jika Ibu Putri berada di posisi Ibu Santi, apa yang akan Ibu lakukan? Jika berada di situasi Ibu Santi, saya akan menanyakan Doni kenapa dia meminta makanan temannya, apakah dia lapar atau makanan dari rumah tidak sesuai. Iya, terima kasih Ibu. Nah, kemudian Ulun akan bertanya kepada Ibu Aisyah. Menurut Ibu Aisyah, mengapa Dani melakukan hal itu?
Menurut saya, Dani melakukan hal itu karena dia tidak memiliki uang saku yang cukup, Bu, sehingga dia meminta-minta kepada temannya yang lain. Terima kasih. Oke, Ya, bagus deh. Jika kita memposisikan diri kita sebagai Ibu Santi, di sini kita mencari tahu. Ulun setuju dengan pendapat Ibu Putri tadi. Mungkin dia lapar, kemudian makanan temannya mungkin lebih enak dari punya Doni. Jadi kita menelusuri, ya kan? Kenapa Doni melakukan tersebut? Berikutnya, Bu. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kayak tadi, Doni kan lapar, mungkin dia tidak sarapan. 5 bertahan hidup itu salah satunya kita bisa anggap seperti makanan atau pangan. Kemudian kesenangan, yaitu kita di sini bersenang-senang dengan teman misalkan, atau dengan kalau zaman sekarang modern kayak yang bahasa kerennya circle lah. Nah, kemudian penguasa mungkin di sini kita mendapatkan juara. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, dan juga kebebasan. Di sini tentunya setiap anak atau setiap manusia tentunya mempunyai 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu di situ adalah bertahan hidup, kesenangan, penugasan, kasih sayang, rasa diterima, dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, di dalam 5 dasar kebutuhan manusia ada yang namanya 5 posisi kontrol. Tentunya kita sebagai seorang guru pernah merasakan diri kita menemui kekanakan yang ibaratkan, misalkan Bapak Ibu di kelas ada yang mungkin siswa kalau disedari langsung bermasalah, atau ibaratkan contohnya saja, misalkan ada ibu yang tidak masuk, misalkan ibu izin ke, misalkan ada tugas ke korwil, kelas ibu kan kosong, kemudian ada guru yang lain oleh kelasnya memasuki, mungkin anak tersebut mungkin ada yang tidak menghormati guru tersebut. Jadi kita di sini mencarikan solusinya. Kenapa tersebut bisa dilakukan, terutama posisi kita selama ini kepada siswa. Kepada siswa kan terkadang kita tuh sering yang namanya menghukum. Kemudian apalagi kayak yang tadi ulun contohkan, apabila datang terlambat atau membuang sampah sembarangan, misalkan disuruh berkeliling lapangan, itu kan secara tidak langsung kita menghukum. Kemudian di sini ada membuat rasa bersalah. Sebaiknya hal di sini adalah hal yang harus kita hindari. Dari 2 di sini, sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini, sebaiknya itu harus kita hindari. Tetapi kita sebagai seorang guru di dalam kelas kita, kita kan memposisi, apabila di dalam kelas kita sebaiknya memposisikan diri kita adalah sebagai seorang manajer, di mana di sini apabila kita sebagai manajer, kita pasti menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tersebut dengan kalimat atau bahasa kita yang ibaratkan lemah lembut, tidak menghardik anak atau tidak mengintimidasi. Itu akan membuat siswa merasa disayangi, dibutuhkan. Mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi di sini keuntungan posisi kita sebagai manajer adalah kita dapat mengajukan pertanyaan dan apa yang kita yakini, kemudian menguatkan pribadi siswa, serta murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian siswa tersebut juga bisa menemukan bagaimana cara memperbaiki keadaan, serta dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sekarang ulun punya kertas, ulun hendak minta refleksi bagian pihak Bapak Ibu guru.
bagian pian memposisikan diri pian selama ini di kelas, memposisikan diri apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini ulun minta kejujuran bagian pian. Pian di dalam memperlakukan murid pian di kelas hubungan pian masing-masing, itu pian memposisikan diri pian sebagai yang mana nanti kita perbaiki dan kita evaluasi bersama-sama. Yang asalnya kita tidak mengetahui posisi kontrol kita berada di titik yang mana, nanti kita akan memperbaiki diri kita. Semoga kita bisa memposisikan diri kita menjadi posisi kontrol seorang manajer. Oke, sekarang ulun bagikan kertasnya Bapak Ibu lah. Ulun minta kejujuran refleksi bagian pian selama ini di kelas pian masing-masing. Hukum kan tadi Bu? Ya, hukum membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Bagi dari satu boleh Bu? Boleh Pak. Ya, terima kasih Bapak. Untung rancang menghukum rekan-rekan gue. Terima kasih. Stop gitu. Itu kada boleh Pak sebenarnya. Tapi kan itu kada Bapak kita kan kada tahu, makanya di sini ulun menyebarkan yang namanya budaya positif. Sebagai Ya. teman bisa juara gitu. Iya, bisa. Kalau di situ nah, rekan-rekan Makasih Pak, memarati. keren toh. Curhat-curhatan. Ibu orang Aisyah. Anak buah Aisyah sudahnya. Anak apa yang malam makan keras kan kata jadi asiknya, apalagi kan lembut. Terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan Refleksinya di dalam kertas ini. Di sini ternyata bervariasi Bapak Ibu lah. Ada yang membuat rasa bersalah dan juga penghukum, pemantau, teman, yang jadi manajer dalam Bapak Ibu lah. Oke, jadi disinilah gunanya kita mengetahui posisi kontrol kita. Jadi mudah-mudahan dengan ulun menyebarkan gaya positif ini kita dapat memperbaiki kualitas pengajaran Bapak Ibu di kelas, bahwa kita semoga bisa mengupayakan diri kita, memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Oke, semoga kita di dalam kelas kita, di dalam khususnya di sekolah kita, dan kita dapat menerapkan kepada siswa-siswi kita selalu berusaha memahami permasalahan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian kita juga berusaha mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Contohnya kayak Doni tadi kan, Inya meminta bekal temannya, itu kan berarti dia kurang lebih mungkin lapar, bisa jadi juga mungkin makanannya kurang seperti makanan temannya. Kemudian sehingga anak
dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Kiranya Bapak Ibu itu saja penyebaran budaya positif yang dapat ulun paparkan. Ulun ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan itu tentunya milik ulun. Dan di sini ulun pun sama-sama belajar. Kita di sini pun belajar. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi yang ulun sampaikan ada pemahaman lah buat Bapak Ibu semuanya, sehingga kita dapat bisa memperbaiki kualitas pendidikan, terkhususnya kualitas pengajaran di dalam kelas Bapak Ibu. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi perasaan saya setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif itu adalah saya merasa senang karena saya jadi mengetahui apa yang seharusnya saya perbaiki dalam proses mengajar dan membersamai peserta didik. Kemudian yang saya dapatkan adalah ternyata kita sebagai guru harus terus meningkatkan pengetahuan kita. Yang dulunya kita tahu bahwa dengan menghukum murid atau misalnya mengancam mereka saat mereka melakukan kesalahan itu berhasil. Ternyata saat ini banyak teori baru yang menyatakan bahwa dengan membersamai murid, dengan memunculkan motivasi intrinsik mereka, maka pendidikan atau pembelajaran dan perubahan perilaku mereka itu menjadi lebih baik, tidak seperti dulu lagi. Yang selanjutnya, perubahan apa yang akan saya lakukan setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Suatun? Saya akan berusaha menjadi manajer di kelas dengan memunculkan motivasi dari dalam diri siswa terhadap apa yang mereka lakukan, atau jika mereka memiliki kesalahan, saya akan mencoba memperkuat identitas mereka, menggali dan memvalidasi apa yang telah baik dan tidak baik, sehingga murid memiliki motivasi intrinsik untuk dapat terus termotivasi mengikuti pembelajaran. Setelah itu, hal yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan diseminasi ini mungkin cuman masalah teknis dan waktu, karena ada beberapa kesalahan teknis, bukan kesalahan sih, ada kesalahan teknis yang gangguan teknis yang membuat waktunya agak molor. Itu aja. Terima kasih.